Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan website Bank Nagari yang telah saya buat. Berikut tampilan dari home website Bank Nagari yang telah saya buat. Kemudian untuk bagian navigasinya ada home, kemudian tentang, kemudian ada publikasi, produk layanan, dan hubungi kami. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan satu persatu fitur apa saja yang terdapat pada website Bank Nagari yang telah saya buat. Ada tempat untuk pengumuman dari berita-berita terbaru yang diinputkan ke Bank Nagari. Kemudian pada tampilan home terdapat 4 buah icon box, yaitu produk dan layanan, kemudian publikasi, kemudian CSR, dan informasi keuangan. Selanjutnya ada untuk berita dan informasi, di mana untuk menampilkan berita atau informasi terbaru dari website Bank Nagari tersebut. Kemudian selanjutnya ada produk dan layanan, di mana kita dapat melihat produk dan layanan apa saja yang tersedia pada website Bank Nagari. Selanjutnya ada kurs valuta untuk mengetahui terbaru pada tahun 2020. Kemudian untuk icon boxnya sendiri, kita juga bisa melihat informasi yang terdapat pada icon box tersebut. Contohnya produk dan layanan. Jadi ketika kita mengklik produk dan layanan, maka akan tampil layanan apa saja yang terdapat pada website Bank Nagari. Saya ambil contoh pada layanan simpanan, maka akan menampilkan jenis dari layanan simpanan itu sendiri, seperti psikoci rencana, pendidikan, bisnis, pensiun, sepeda, dan deposito. Kemudian untuk melihat informasinya sendiri, kita dapat mengklik gambar di sini. Maka akan tampil tampilan dari detail informasi dari produk dan layanan tersebut. Kemudian selanjutnya publikasi, kita juga dapat melihat informasi apa yang terdapat pada icon box publikasi ini, di mana langsung diarahkan kepada halaman berita dan informasi. Untuk melihat detail dari informasi tersebut, kita dapat melihat dengan menekan tombol read more, maka akan tampil detail informasi dari berita tersebut. Kemudian jika kita ingin berpindah ke berita yang lain, kita dapat mengklik pada recent post di samping ini, maka akan muncul tampilan detail informasinya juga. Baiklah, selanjutnya untuk produk dan layanan. Untuk produk dan layanan sama seperti fitur sebelumnya, namun kita bisa melihat informasi lebih lanjut dari produk dan layanan hanya dengan mengklik gambar pada, maka akan muncul tampilan detail informasi dari produk dan layanannya. Baik, selanjutnya untuk menu navigasi tentang, di menu tentang tersebut menampilkan beberapa informasi seperti manajemen, kemudian profil CSR, setelah itu ada profil perusahaan, selanjutnya ada SBDK, setelah itu ada juga sejarah, kemudian struktur organisasi dari Bank Nagari, kemudian visi dan misi dari Bank Nagari. Untuk yang pertama kita lihat informasi tentang manajemen. Jadi pada informasi manajemen kita menampilkan tampilannya seperti ini secara keseluruhan. Kemudian untuk melihat detail informasi dari profil manajemen ini, seperti contohnya pada Dewan Komisaris, yaitu Komisaris Utama. Jika kita ingin melihat detail informasinya, kita hanya perlu untuk mengklik detail informasinya seperti ini, maka akan tampil detail informasi dari orang yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya ada profil CSR. Ketika kita mengklik tersebut, maka akan dialihkan ke halaman profil CSR dengan tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada profil perusahaan. Untuk profil perusahaan kita menampilkannya dalam bentuk modal. Kemudian jika diklik, maka akan tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya ada SBDK atau suku bunga dasar kredit. Kita juga menampilkannya dalam bentuk modal. Selanjutnya ada sejarah. Sama seperti SBDK dan profil perusahaan, kita juga menampilkan sejarah perusahaan dalam bentuk modal supaya memudahkan pengguna untuk melihatnya tanpa perlu berpindah halaman. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi, kita juga menampilkannya dalam bentuk modal. Kemudian selanjutnya ada visi dan misi. Baik, selanjutnya ada menu navigasi publikasi, yaitu berupa informasi dan informasi lelang. Kemudian kita lihat untuk menu pertamanya berita dan informasi, sama seperti yang ditampilkan pada icon box tadi, maka akan muncul tampilan dari berita informasi yang ada pada website Bank Nagari. Setelah itu untuk informasi lelang, kita dapat melihat informasi tentang pengumuman lelang dari website Bank Nagari, dan kita juga dapat mendownloadnya pada buton di sini. Kemudian selanjutnya ada produk dan layanan.
Seperti yang sudah saya demokan tadi, kita hanya perlu mengkliknya, kemudian melihat detail informasinya ditampilkan dalam bentuk modal seperti ini. Selanjutnya ada kontak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya demokan untuk tampilan dari halaman utama website Bank Nagari. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan tampilan dari halaman admin website Bank Nagari. Pertama-tama kita harus login terlebih dahulu. Kemudian dengan memasukkan nama admin, kemudian password admin. Jika si admin berhasil login, maka akan muncul tampilan home seperti berikut. Selanjutnya pada menu home tersebut dapat beberapa tampilan di mana setiap tampilan tersebut berisikan informasi dari masing-masing judul tersebut, dari masing-masing tabel. Pertama, saya akan mencoba untuk menjelaskan pada tabel admin. Terdapat nama admin, username admin, password admin, email admin, dan foto admin, di mana kita dapat menambahkan data admin tersebut. Kemudian melakukan aksi edit dan aksi hapus. Selanjutnya kita masuk pada tabel berita. Nah, di tabel berita kita juga dapat menambahkan data dengan memilih nama kategorinya, kemudian mengisikan judul berita, tanggal berita, isi berita, link berita jika ada. Dan juga dapat melakukan aksi edit. Selanjutnya juga bisa melakukan aksi hapus. Selanjutnya masuk kepada tabel detail perusahaan. Terdapat dua buah field, yaitu nama detail kemudian isi detail dari perusahaan sebagai berikut. Juga dapat melakukan aksi edit dan aksi hapus. Selanjutnya masuk dalam informasi lelang, terdapat nama kategori, kemudian judul dari lelang tersebut, kemudian tanggal lelang dan file lelang. Juga dapat melakukan penambahan data seperti berikut. Kemudian juga dapat melakukan aksi edit dan aksi hapus. Setelah itu, kita masuk ke dalam tabel berita kategori. Pada tabel berita kategori terdapat dua buah, yaitu berita dan informasi, kemudian informasi lelang. Juga dapat menambahkan kategori baru pada tabel tersebut, dan juga dapat melakukan aksi edit atau hapus. Kemudian selanjutnya masuk pada manajemen. Pada menu tabel manajemen terdapat nama kategori, kemudian jabatan. Setelah itu nama, deskripsi dari orang tersebut, kemudian riwayat pendidikan, setelah itu juga ada sertifikasi dan pelatihan, kemudian pengalaman kerja, setelah itu juga ada field untuk jabatan rangkap dan afiliasi, kemudian sejarah pengangkatan, dan yang terakhir ada foto. Nah, pada pemilihan menambahan data manajemen, jika si admin memilih Dewan Komisaris, maka form yang muncul akan memunculkan semuanya. Namun jika si admin memilih Dewan Pengawas Syariah, maka untuk sertifikasi dan pelatihan, form sertifikasi dan pelatihan tidak ada. Kemudian jika admin memilih memasukkan kategorinya direksi, maka form yang muncul adalah form jabatan, nama, deskripsi, riwayat pendidikan, sertifikasi pelatihan, pengalaman kerja, dan jabatan rangkap dan afiliasi. Kemudian foto. Yang tidak ada pada kategori seleksi adalah sejarah pengangkatan. Kemudian jika admin memilih kategorinya pimpinan divisi dan cabang utama, admin hanya perlu memasukkan formnya, yaitu jabatan, nama, deskripsi, dan foto. Kemudian juga dapat melakukan aksi edit dan simpan sebagai berikut. Kemudian juga dapat melakukan aksi hapus. Setelah itu masuk pada produk kategori, terdapat nama kategori, kemudian juga aksi dalam penambahan kategori tersebut, dan dapat juga melakukan aksi hapus. Setelah itu masuk ke produk dan layanan, juga terdapat kategori nama, kemudian nama dari produk tersebut. Setelah itu juga ada tanggal produk, setelah itu juga ada info produk dan foto produk. Pada tabel produk juga dapat menambahkan data dengan memilih kategorinya. Kemudian juga dapat melakukan aksi edit. Setelah itu masuk kepada tabel sejarah. Nah, pada tabel sejarah kita terdapat judul sejarah, kemudian tahun sejarah, isi sejarah, dan gambar sejarah jika ada. Kemudian dapat menambahkan data baru, kemudian juga dapat melakukan aksi edit sebagai berikut, dan aksi hapus. Jadi, jika admin ingin keluar dari aplikasi tersebut, admin hanya perlu melakukan sign out. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.